Selamat pagi. Pagi, LPP luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik, kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan bagaimana membangun sawit yang berkelanjutan, mulai dari pembibitan, peremajaan kelapa sawit, pemeliharaan TM hingga ke panen dan pengangkutan. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Mulai dari saya sebagai ketua kelompok, nama saya Ujang Kardede. Saya Diana Putri. Saya Faza Asrafi. Saya M. Rizkar Pratama. Saya Jaiban Aliga. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan dan menerangkan semua materi dari awal hingga akhir. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan kelapa sawit yang berkelanjutan. Tentunya, kita sudah tidak asing lagi dengan komoditas yang satu ini. Sebelum kelapa sawit ditanam di lahan perkebunan, terdapat satu tahap penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu pembibitan kelapa sawit. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari proses pembibitan kelapa sawit serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bibit dapat tumbuh secara optimal. Pembibitan kelapa sawit adalah proses menyiapkan dan memelihara bibit kelapa sawit sejak benih berkecambah hingga siap ditanam di lahan perkebunan. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan bibit yang sehat, kuat, dan berkualitas. Sebelum kegiatan pembibitan kelapa sawit dilakukan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar proses pembibitan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, syarat sebelum melakukan pembibitan kelapa sawit yaitu adalah jauh dari pemukiman warga, dekat sumber air dan lahan datar. Berdasarkan tahap pelaksanaannya, pembibitan kelapa sawit dibedakan menjadi dua, yaitu single stage dan double stage. Pembibitan single stage yaitu sistem pembibitan kelapa sawit yang dilakukan dalam satu tahap saja, atau kecambah langsung ditanam ke polybag besar sampai bibit siap ditanam. Sedangkan pembibitan double stage yaitu adalah sistem pembibitan yang dilakukan dua tahap. Yang pertama ada pre-nursery dan yang kedua ada main-nursery. Tahap pertama yaitu pre-nursery, merupakan pembibitan awal yang terdiri dari umur 0-3 bulan, menggunakan polybag kecil dan lalu diberi naungan. Lalu yang kedua itu main-nursery, yaitu pembibitan utama yang terdiri dari umur 4-12 bulan yang dipindahkan ke polybag besar. Lalu naungan dikurangi secara bertahap dan bibit dipelihara hingga siap ditanam. Yang terpenting dalam pembibitan kelapa sawit yaitu penyiraman. Penyiraman dilakukan yaitu pagi dan sore dengan ketentuan tidak adanya hujan. Setelah itu pemupukan. Pupuk yang digunakan pada fase pembibitan yaitu pupuk NPK, urea, SP36, KCL, dan pupuk kandang atau kompos. Selanjutnya masuk ke hama dan penyakit yang menyerang pada fase pembibitan. Hama yang menyerang yaitu ulat daun, belalang, kumbang, tikus, dan semut. Sedangkan penyakit yaitu penyakit kulkularia atau bercak daun. Teman-teman, tahap kedua yaitu peremajaan tanaman kelapa sawit di lahan existing, di mana kegiatan mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah tua, rusak, atau tidak produktif dengan tanaman baru pada lahan yang sebelumnya sudah pernah ditanami sawit, tanpa membuka lahan baru. Tujuannya itu untuk meningkatkan kembali produksi kebun yang sudah menurun.
Biasanya, peremajaan dilakukan pada tanaman dengan kondisi tertentu. Misalnya, tanamannya sudah berumur 25 tahun atau lebih, memiliki tinggi lebih dari 12 meter sehingga sulit dipanen, atau jumlah tanaman yang tersisa kurang dari 80 pokok per hektar. Tanaman dengan kondisi seperti ini sudah tidak produktif lagi, sehingga perlu diganti dengan tanaman baru. Dalam pelaksanaannya, peremajaan di lahan existing dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode pertama adalah tumbang total, yaitu semua tanaman ditebang sekaligus. Cara ini biasanya dilakukan pada kebun dengan produksi yang sudah sangat rendah. Metode yang kedua adalah tumbang bertahap, di mana penebangan dan penanaman dilakukan secara bertahap, sehingga kebun masih tetap bisa menghasilkan selama proses peremajaan berlangsung. Metode ketiga adalah chipping, yaitu batang kelapa sawit dicacah dan disebarkan kembali di kebun sebagai mulsa untuk membantu memperbaiki kondisi tanah dengan menggunakan alat berat, biasanya ekskavator dengan chipping bucket. Adapun penggunaan aplikasi Avenza Map adalah aplikasi peta digital untuk navigasi dan pemetaan di lapangan, terutama di area tanpa jaringan internet, yang memudahkan penentuan titik koordinat dan pemantauan kondisi tanaman kelapa sawit, serta membantu dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan peremajaan tanaman. Tahapan penting berikutnya adalah pemancangan. Pemancangan merupakan kegiatan pemasangan ajir atau pancang di lapangan untuk menandai titik tanam, arah barisan, dan jarak tanam kelapa sawit sebelum bibit ditanam. Pemancangan ini juga dilakukan dengan bantuan Avenza Map. Melalui aplikasi ini, tugas lapangan dapat menentukan koordinat titik tanam sesuai peta kebun, sehingga pancang dipasang dengan jarak yang tepat. Barisan tanam menjadi lurus dan jumlah tanaman sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemancangan sangat penting dalam kegiatan peremajaan karena memastikan tanaman baru ditanam pada posisi yang benar, memudahkan pembuatan lubang tanam, serta menjaga populasi tanaman tetap optimal. Dalam persiapan pemancangan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, keadaan topografi areal tanaman harus disesuaikan dengan kondisi lahan. Pada areal rata sampai berombak, umumnya digunakan sistem mata 5, sedangkan pada areal curam dan sangat curam, digunakan sistem kontur untuk mengurangi risiko erosi dan memudahkan pemeliharaan. Yang kedua, arah barisan tanaman. Arah barisan harus direncanakan dengan baik agar barisan tanaman lurus dan rapi, memudahkan kegiatan perawatan, panen, serta mendukung efisiensi kerja di kebun. Dalam pemeliharaan kelapa sawit pada fase TBM dan TM, perlu memahami beberapa hal penting agar pekerjaan di lapangan berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai standar kebun. Materi utama yang perlu dibahas meliputi kalibrasi alat semprot, analisis vegetasi gulma, pengendalian gulma, LSU dan SSU, serta pengendalian hama. Pertama, kalibrasi alat semprot dilakukan untuk memastikan dosis herbisida dan volume semprot sudah tepat. Alat yang digunakan antara lain knapsack, sprayer, nozzle, gelas ukur, ember, stopwatch, dan meteran. Pada TBM, kalibrasi harus ekstra hati-hati karena tanaman masih sensitif. Sedangkan pada TM, kalibrasi membantu efisiensi biaya dan keselamatan kerja. Selanjutnya, analisa vegetasi gulma dilakukan dengan metode kuadrat, menggunakan petak contoh 1x1 meter atau disesuaikan kondisi lapangan. Dari pengamatan ini, teman-teman bisa mengetahui jenis dan dominasi gulma sebagai dasar penentuan metode pengendalian. Pengendalian gulma secara manual dilakukan dengan alat seperti cangkul, parang, dan sabit, terutama di TBM, agar tanaman mudah tidak rusak. Sementara itu, pengendalian gulma secara kimia menggunakan herbisida dengan knapsack, sprayer, dan APD lengkap, yang pada TM difokuskan pada piringan, gawangan, dan jalan panen. Selain gulma, pemupukan didukung oleh LSU, Leaf Sampling Unit, untuk mengetahui hara yang diserap tanaman, dan SSU, Soil Sampling Unit, untuk mengetahui kondisi serta tersedianya hara tanah. Data ini menjadi dasar rekomendasi pemupukan pada TBM dan TM. Terakhir, pengendalian hama dilakukan dengan prinsip
pengendalian hama terpadu atau PHT melalui pengamatan rutin, pengendalian mekanis dan hayati, serta penggunaan pestisida secara selektif jika sudah melewati ambang ekonomi. Jadi teman-teman, dengan pengelolaan gulma, hara, dan hama yang tepat, pemeliharaan kelapa sawit pada fase TBN dan TM bisa berjalan efektif dan produktivitas kebun tetap optimal. Pemanenan kelapa sawit adalah pemotongan tandan buah segar atau TBS. Panen kelapa sawit di Indonesia masih dilakukan dengan secara manual atau tradisional, menggunakan tenaga manusia. Panen dilakukan dengan memotong tandan buah segar dan pelepah yang menghalanginya. Alat panen yang biasa digunakan seperti dodos dan egrek. Untuk alat dodos digunakan untuk pokok dengan tinggi 2-5 meter. Untuk alat egrek digunakan untuk pokok di atas 5 meter. Tahapan selanjutnya pengangkutan. Pengangkutan dalam industri perkebunan kelapa sawit menepati posisi yang sangat menentukan dalam pencapaian mutu produksi. Pengangkutan menempati urutan yang paling penting dalam sistem pemanenan kelapa sawit. Sebelum kegiatan panen meliputi pelaksanaan IPD atau inspeksi panen detail, dilakukan H-1 sebelum pemanenan dimulai. TBS yang telah dipanen dikumpulkan di TPH. Pelepah dipotong 3 bagian dan disusun rapi di gawangan mati. Berondolan dikumpulkan di dalam karung agar dapat mudah diangkut oleh pengangkutan panen. TBS di TPH disusun 5-10 tandan per baris. Gagang tandan dipotong menjadi cangkem kodok atau membentuk V. Gagang panen yang telah dipotong ditulis nomor pemanen. Hal ini mempermudah krani panen dalam melakukan penghitungan buah pemanen. Setelah TBS disusun di TPH, krani panen melakukan sortasi awal, yaitu grading buah mentah, busuk, dan tangkai panjang. Pengangkutan TBS ke PKS merupakan tahap penting yang sangat mempengaruhi mutu, rendemen, dan efisiensi produksi. Dan jenis alat angkut transportasi disesuaikan dengan kondisi kebun dan jarak ke PKS. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkutan TBS ke PKS adalah kondisi jalan kebun, jarak kebun ke PKS, cuaca, ketersediaan alat angkut, dan manajemen waktu panen dan angkut. Jika pengangkutan tidak dilakukan dengan baik, dapat menimbulkan beberapa dampak seperti peningkatan asam lemak bebas, penurunan kualitas CPO, dan kehilangan berat TBS yang menyebabkan kerugian. Jadi, pengangkutan TBS ke PKS merupakan tahap penting dalam industri kelapa sawit. Pengangkutan yang cepat, tepat, dan efisien akan menjaga mutu TBS, serta meningkatkan kualitas minyak sawit yang dihasilkan oleh pabrik.